Jangan lakukan ini kalau kalian tidak ingin nasibnya sama seperti bangsa Israel. Pelajaran kedua yang berjudul Hitungan Mundur untuk Penyelamat. Karena ini kan hitungan mundur Pak Pendeta, berarti ada yang berarti jeda. Ya karena 3, 2, 1 berarti ada jedanya. Nah gimana sih Pak Pendeta, rencana Allah itu tetap waktu, sesuai waktunya, walaupun awalnya banyak orang yang ragu. Mengapa bangsa Israel gagal menjadi terang bagi dunia seperti yang Allah maksudkan? Dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang selalu mengandalkan diri sendiri kan ya, kemampuan sendiri. Aduh, besok nih ada ujian, oh bisa nih gitu ya. Contohnya, nggak mengandalkan Tuhan, tolong bantu gitu ya. Rasanya seperti gampang aja bisa dilewati. Nah, tapi ternyata bangsa Israel itu hanya berharap, oh yaudah kami kuat, bangsa yang luar biasa sudah dituntun, ya jadi semaunya mereka. Welcome back di Cornerstone Connection. Kembali lagi bersama dengan aku Maren dan teman-teman aku di sini. Aku Felicia. Aku Jadis. Yeay! Apa kabar sebelumnya? Baik. Kamu apa Puji kabar? Tuhan. Kamu baik. Aku baik. Puji Kamu? Tuhan. Aku baik banget, puji Tuhan. Wow, baik baik banget. banget. Puji Kita Tuhan. selalu diberikan kesehatan. Betul. Apalagi lagi musim hujan ya. Betul banget. Iya, betul banget. Nah, pastinya kita mau mengingatkan sesuatu sebelum kita belajar apa itu. Benar. Aduh. Kalau kita belajar pasti kita harus punya Buku. Betul. Untuk teman-teman yang belum punya buku Cornerstone ini, kalian bisa langsung kontak melalui social media atau call center di bawah ini. Supaya Yes. kita bisa belajar bareng-bareng. Yeay. Benar. Aduh. Kita langsung aja atau kita Mau ngapain lagi? ya? Langsung saja kita masuk ke pelajaran kedua yang berjudul Hitungan Mundur untuk Penyelamat. Langsung aja ke dalam cerita, akan dimulai dari Felicia. Oke. 3, 2, 1. Karena hitungan mundur ya. Oh iya. Betul. Oke. Mereka bukan yang menjadi terang dunia, melainkan mengasingkan diri dari dunia supaya terlepas dari pencobaan kepada penyembahan berhala. Dalam petunjuk yang diberikan melalui Musa, Allah telah mengadakan larangan-larangan dalam pergaulan mereka dengan para penyembah berhala. Akan tetapi ajaran ini telah disalah tafsirkan. Petunjuk-petunjuk itu sebetulnya dimaksudkan untuk mencegah mereka agar tidak meniru segala kebiasaan orang-orang kafir. Tetapi hal itu telah dipakai untuk membangun sebuah tembok pemisah antara Israel dan segala bangsa lain. Karena menyimpang dari Allah, orang-orang Yahudi pun lupa pada ajaran upacara korban. Upacara itu telah dibentuk oleh Kristus sendiri. Dalam tiap bagian, upacara itu melambangkan dirinya sendiri. Dan hal itu penuh kuasa hidup dan keindahan rohani. Tetapi orang-orang Yahudi telah kehilangan hidup rohani dari upacara-upacara mereka itu, dan telah bergantung pada berhala-berhala yang mati. Mereka percaya pada segala korban, dan upacara itu sendiri gantinya menyandarkan diri pada Dia, yang kepadanya segala korban dan upacara tersebut menunjuk. Kedatangan Juru Selamat telah dibuatkan di Eden ketika Adam dan Hawa pertama kali mendengar janji itu. Mereka sangat mengharapkan kegenapan yang segera. Mereka menyambut anak sulung mereka dengan segala sukacita, mengharap bahwa mungkin dialah pelepas itu. Akan tetapi kegenapan janji itu bertangguh. Orang-orang yang mula-mula menerimanya meninggal dunia dengan tidak melihat kegenapan janji tersebut. Sejak zaman Henokh, janji itu diulang-ulangi dengan perantaraan nenek moyang dan nabi-nabi yang selalu menghidupkan harapan akan kedatangannya, namun ia tidak kunjung datang. Nubuatan Daniel menyatakan waktu kedatangannya, tetapi tidak semua orang menafsirkan kabar itu dengan benar. Abad demi abad lalu dan lenyap, suara nabi-nabi berhenti. Tangan penindas menekan Israel dengan barat dan banyak orang yang sudah bersedia mengatakan
Sudah lama berselang, tetapi satu penglihatan pun tak terjadi. Akan tetapi, seperti bintang-bintang di angkasa, luas lepas menuruti peredarannya masing-masing, demikianlah maksud-maksud Allah tidak pernah mengenal gesa atau kelambatan. Dengan perhatian yang besar, dunia-dunia yang tidak jatuh ke dalam dosa telah bersiap-siap hendak melihat Yahweh bangkit lalu menyapu bersih segala penduduk bumi. Jikalau sekiranya Allah melakukan hal ini, setan sudah siap untuk melaksanakan rencananya guna memperoleh bagi dirinya sendiri sumpah setia makhluk-makhluk semawi. Dalam segenap zaman, dalam setiap jam, kasih Allah selalu diberikan kepada makhluk-makhluk yang telah jatuh ke dalam dosa. Wow, ini ceritanya tadi dimention tentang bangsa Israel ya. Kenapa sih bangsa Israel itu, Mauren? Kenapa sih bangsa Israel itu jenis? Jadi gini, jadi kan bangsa Israel itu udah dipilih Allah ya, itu kan di antara bangsa zaman itu kayak mereka tuh khusus gitu dipilih Allah. Bener. Kayak umat pilihanku kan Iya, kalau iya, kata iya. Allah. Nah, mereka tuh bukan ditugasin ya, mereka tuh dipilih Allah untuk menjadi terang. Tetapi mereka malah menjauh dari orang lain dan malah ngerasa mungkin spesial. Iya nggak sih? Kayak aku nih bangsa pilihan Allah. Iya. Jadinya mereka lupa tentang upacara korban. Jadi awalnya upacara korban itu kan melambangkan Kristus kan. Tetapi mereka malah fokus ke ritualnya aja dan bukan ke maknanya. Jadinya mereka nganggep kayak upacara korban itu hal yang gimana ya, yang eksekutif gitu. Padahal sebenarnya itu melambangkan Kristus. Betul. Nah, apa nih cerita? Oke. Yang Tadi kamu dapat. Oke. Kalau menurut aku ya, jadi janji tentang kedatangan juru selamat itu kan udah ada sejak zaman Adam dan Hawa. Wow, jauh banget. Tapi generasi demi generasi berlalu tanpa melihat itu terjadi. Jadi banyak juga nih yang enggak peka terhadap hal itu. Kelewatan. benar-benar. Jadi walau banyak yang mulai ragu, Tuhan tuh tetap menjalankan rencananya, berjalan dengan tepat waktu. Allah nggak pernah meninggalkan kita sebagai manusia yang berdosa. Kita kan udah ngelakuin banyak banget nih dosa nih. Yes. Lalu kasih Allah itu selalu setia dan nggak akan pernah berubah sepanjang waktu. Amin. Betul banget. Jadi walaupun bangsa Israel yang pada akhirnya nggak jadi ke tanah Kanaan, gagal, tapi apakah rencana Allah Langsung pergi? Nggak. No. no way, dia tetap bersama dengan kita. Nah, pastinya Kalian mau tanya-tanya nggak? nggak afdol kan kalau misalnya kita nggak denger dari bapak ini. Bapak siapa jadi? Kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Alkitab berisi banyak nubuatan tentang kedatangan Mesias, baik kedatangannya yang pertama maupun yang kedua. Nubuatan pertama ada di Kejadian 3 ayat yang ke-15 yang membahas peperangan antara iblis dan umat Tuhan, serta kekalahan terakhir daripada iblis. Meski begitu, iblis juga membawa penderitaan besar, termasuk kematian Yesus. Adam dan Hawa dulu berpikir bahwa anak pertama mereka adalah Mesias. Di sisi lain, setiap kegiatan di Bait Suci sebenarnya adalah gambaran tentang Yesus itu sendiri. Bahkan bentuk salib yang biasa kita lihat di katedral besar sekarang mengingatkan kita kepada Yesus. Bagian terakhir Alkitab mengakhiri segalanya dengan nubuatan dan janji bahwa Yesus akan datang kembali. So guys, apa yang sudah dinubuatkan pasti terjadi. Makanya dari sekarang lebih rajin belajar firman Tuhan ya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan bersama kita sudah ada. Siapa nih? Ada. Oh iya. Shalom Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Halo Pak Pendeta. Ketemu sama Pak Pendeta. Udah. Oh udah. Oh udah ya? Oke, shalom Pak Pendeta. Shalom. Ketemu lagi sama kita. Apa kabar Pak Pendeta? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Gimana kabarnya? Sehat kami. Sehat. Sehat. Cuaca gimana? Ya, namanya juga cuaca ya. Iya. Apakah dengan cuaca ini sehat Pak Pendeta? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah Sehat Pak semua. Pendeta. Jadi kita tadi udah baca-baca. Mm. Dan Felicia tuh
penasaran banget. Iya, Tapi banget. sebelum Apa tuh? Felicia mengucapkan pertanyaan, aku pastinya mau baca dulu ya. Baca apa tuh? Baca ayat Ayat inti inti. kita dong. Oh gitu. Ayat inti kita terdapat di dalam Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Makasih. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anaknya. Dan judulnya tadi hitungan mundur untuk penyelamat. Benar. Nah, kamu udah gak tahan kan mau nanya? Iya. Hitung mundur dulu. Hitung mundur. 3, 2, 1. Jadi pertanyaan pertama Pak Pendeta. Oke. Oke. Mudah. Mengapa bangsa Israel gagal menjadi terang bagi dunia seperti yang Allah maksudkan? Oke. 3, 2, 1. Oke, jadi begini jawabannya. Ya. Jadi Oke. jadi mengapa bangsa Israel Gagal. gagal untuk jadi bangsa terpilih? Kalau misalnya kita lihat di dalam Alkitab ya, sepanjang perjalanan bangsa Israel, kan bangsa Israel sendiri pun dipilih untuk jadi bangsa pilihan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Ya, jadi untuk memperkenalkan Tuhan kepada bangsa-bangsa lain ya lewat bangsa Israel ini. Oke. Bahkan di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa bangsa Israel itu disebut dengan mata air. Jadi kalau mata air kan berarti semua itu mengalir terus ya, nggak ada yang terhenti gitu, nggak ada yang terhenti. Iya. Jadi kalau dibilang mata air, maka semua pekabaran pun juga harus lewat bangsa Israel. Nah, di pelajaran kita mengatakan bahwa bangsa Israel ini dikatakan menetapkan harapan mereka bukan sama Tuhan ternyata. Iya. Nah, itu dia masalahnya. Ya, jadi permasalahannya adalah bangsa Israel tidak menetapkan pilihannya kepada Tuhan, namun mereka hanya berharap kepada hal-hal yang duniawi. Ya, jadi kan kayak kita juga kan kadang-kadang dalam masa-masa muda Benar gitu sih. ya pendeta masih muda juga ya. Mengandalkan. untungnya ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang selalu mengandalkan diri Kemampuan sendiri kan ya, sendiri, kemampuan iya. sendiri. Aduh, besok nih ada ujian, oh bisa nih gitu ya. Contohnya, nggak mengandalkan Tuhan, tolong bantu gitu ya. Rasanya seperti gampang aja bisa dilewati. Iya. Nah, tapi ternyata bangsa Israel itu hanya berharap, oh yaudah kami kuat, bangsa yang luar biasa sudah dituntun, ya jadi semaunya mereka gitu ya, segampang-gampangnya mereka lah mereka buat. Iya. Nah, dan ternyata ini semua dimulai sejak pada saat mereka masuk ke Kanaan, tanah Kanaan. Ya, jadi semenjak mereka masuk ke tanah Kanaan, disitulah mulai, seharusnya kan kalau sudah masuk ke tanah perjanjian, harusnya kan sudah mulai lebih ini lagi ya, lebih bergantung lagi gitu ya. Ya, karena kan kalau kita udah di tempat yang aman, nyaman, wah Tuhan terima kasih banyak gitu biasanya. Nah, tapi mereka ternyata masuk ke tanah Kanaan jadi semakin lupa akan Tuhan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Thank you, Pendeta. Pak Pendeta. Iya. Jadi memang kadang karena kita udah ngerasa aman-aman aja, Jadi kita jadi lupa. Siapa yang bantuin kita? Aduh. Iya, Mm-mm. betul. Oke. Nah, ternyata Pendeta siap? Siapa? jadi aku nih mau kamu atau aku, gimana kalau kamu dulu aja nih? Pendeta siap untuk pertanyaan kedua? Siap. Mau dihitung lagi? 3. Oke, 3, 2, 1. Kan tadi kita udah ngomongin, udah baca tentang upacara korban bangsa Israel. Iya. Dan dibilang, bangsa Israel udah lupa mengenai makna upacara dari korban itu. Terus sebenarnya makna sebenarnya dari upacara korban itu apa sih Pak Pendeta? Iya, jadi kan bangsa Israel kan mereka melakukan upacara bakaran dan lain-lain kan di kemah suci itu kan. Iya. Mereka dibuat di situ, namun mereka melakukannya pun juga hanya jadinya sebatas normalitas aja gitu ya, formalitas gitu ya, jadi formalitas. Jadi mereka lupa untuk menerapkan bahwa ternyata korban bakaran ini pun ada yang melambangkan Tuhan sendiri yang akan dikorbankan gitu, akan dikorbankan. Kalau kita baca dalam pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang kedua ini, maka dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan mengorbankan dirinya untuk menebus semua manusia. Tapi nyata mereka lupa bahwa pengorbanan itu hanya dari Tuhan. Mereka rasa ya yaudah untuk menghapuskan dosa mereka bawa korban bakarannya. Jadi hanya untuk sekedar formalitas, yaudah saya berdosa, saya bawa ini semua untuk dimaafkan dosa saya, udah. Mereka lupa bahwa ini loh ada satu-satunya Tuhan yang tidak bisa dipermainkan dengan hal seperti itu. Ya, jadi
itulah mengapa sebenarnya tujuan dari korban bakaran itu adalah salah satunya pengorbanan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita, bahwa oh ini loh harganya mahal sekali. Kayak seperti itu. Terima kasih Pendeta. Terima kasih, Jadi Pak itu Pendeta. bukti dari Iya, jadi kasih bukti. Allah. Oke, Pak Pendeta. Ternyata selain mereka aku juga mau nanya Pak Pendeta ya. Gitu. Perlu hitungan mundur? Enggak usah, enggak apa-apa. Mungkin oke, karena ini kan hitungan mundur Pak Pendeta. Berarti ada yang berarti jeda. Ya karena kan 3 2 1 berarti ada jedanya. Nah, gimana sih Pak Pendeta rencana Allah itu tetap waktu sesuai waktunya walaupun awalnya banyak orang yang ragu. Nah, gimana tuh Pak Pendeta? Iya. Jadi kalau sama seperti kalau kita mau pergi ke sekolah contohnya. Ya, kan ke sekolah kan jam 7 kan biasanya? Atau Iya. atau sebelum jam 7 udah masuk sekolah? Sebelum jam Sebelum jam 7. 7 harusnya ya. Jadi kan atau ada yang lebih? Jam 7. Oh, jam 7. Iya. Jadi kalau misalnya pergi ke sekolah biasanya kan ya sebelum jam 7 kan Iya. sudah datang. Persiapan dari jam berapa? Jam 5. Pastinya dari Jam 4, jam 5 gitu udah siap-siap kan? Wow, Setengah 4. Pagi sekali ya. Iya. Kalau ternyata nggak sampai segitu. Ya, sudah siap-siap lah, intinya sudah siap-siap. Iya. Lalu pada saat di perjalanan ada saja yang terjadi kan, baik itu macet, baik itu segala macam. Tapi ujung-ujungnya akan tepat pada waktunya. Iya. Ya kan, akan tepat Betul. pada waktunya. Nah, ternyata pembelajaran kita mengatakan bahwa meskipun pekerjaan Tuhan sudah mulai daripada Adam dan juga Hawa, lalu masuk lagi ke Henokh, lalu masuk lagi ke Daniel, meskipun di dalam masa Daniel pun juga dikatakan bahwa sampai kapan ini ya, kalau di pelajaran sekolah sahabat kita katakan sampai kapan ini Tuhan akan datang, kok lama sekali datang sang penebus itu gitu ya, sang penebus itu. Namun dikatakan bahwa Allah pun juga tidak mengenal yang namanya tergesa-gesa atau terlambat. Jadi dikatakan Tuhan itu, janji Tuhan pun juga akan tepat pastinya pada waktunya. Ya, jadi nggak ada yang dibilang ya kalau bilang hitungan mundur gitu ya, bakal ada jeda-jedanya lama enggak. Sesuai dengan timeline-nya. Kalau sekarang bilang ya ada timeline-nya. Amin. Berarti Tuhan punya timeline tersendiri. Betul sekali. Betul. Terima kasih Pak Pendeta sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Terima kasih, Pak Semoga Pendeta. menjawab pertanyaan Teman-teman di rumah ya. Teman-teman di rumah juga mungkin penasaran dengan apa yang kita tanyakan. Betul. Jadi Sudah terjawabkan. Sudah terjawabkan. Nah, Sekarang kita akan masuk ke segmen Apa Pendapatmu? Halo, nama saya Kimberly Maitrioni Limbang, saya berada di kelas 10 dan saya berasal dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Julia Karlin Francis Siregar, kelas 10 dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Nama saya Romaria Magdalena Simbolon, kelas 10, berasal dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Cheryl Devina Simbolon, saya dari kelas 10, Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, nama saya Seymora Maulana Abigail Sinaga, saya dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Iya, karena Tuhan Maha Pemaaf dan meskipun kita telah jatuh dalam dosa, Ia akan tetap memaafkan kita. Ya, Tuhan akan selalu bersama dengan umatnya karena Tuhan merupakan Tuhan yang Maha Pengampun dan Dia akan selalu menunggu pertobatan dari umat-umatnya. Menurut aku, iya karena Tuhan adalah Maha Pengampun dan Penyayang dan Tuhan akan memberikan jalan terbaik untuk umatnya. Ya, Tuhan tetap bersama dengan umatnya karena Ia memiliki kasih yang begitu besar kepada setiap ciptaannya. Ya, Tuhan tetap bersama dengan umat-umatnya karena Tuhan sayang kepada umat-umatnya dan Ia ingin supaya umat-umatnya kembali kepadanya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. yes. Itulah Kita sudah mendengarkan pendapat teman-teman online Aku kita. suka banget sih pendapat mereka. Selalu bagus ya kalau misalnya kita dengar pendapat-pendapat teman-teman kita. Benar kan? Pasti dong. Meragukan pendapat mereka nggak bagus ya kok. meragukan. Nah kalau itu aku menanya kalian loh pasti. Aduh, aku dulu lah yang tanya. Aku duluan yang tanya. Yaudah.
Yaudah kamu duluan deh. Kamu mau tanya ke siapa duluan? Aku mau nanya ke Pak Pendeta malah. Oh ya. Boleh? Bisa nggak Pak Pendeta Atau closing kesimpulan? aja? Iya, Oke, closing oke. aja. Boleh Yaudah nggak ya. Itu mau tanya teman-teman tadi. Aku penengah aja. Oke dah. Kamu mau nanya siapa duluan? Aku mau nanya, kamu dong Felicia, Aku ya. apakah Oke. Tuhan tetap bersama orang-orang berdosa menurut kamu? Apa tuh? Gimana tuh? Pasti dong. Kayak aku aja orang berdosa, tapi Tuhan masih mau bersama aku Kita sampai ya, detik masih ini. sehat. Masih sehat, masih ya ini sekarang masih bisa duduk di sini bernafas. Iya, bayangin kita udah berdosa nggak ada Tuhan Iya. di samping kita, aduh. Gak ada apa-apa ya kita. Nah, kalau aku, pendapat aku ya. Kenapa menurut aku Tuhan masih bersama dengan kita walaupun kita dalam dosa? Karena itu janji Tuhan gak sih? Benar. Yes, Dia akan senantiasa bersama dengan kita. betul. Kayak ke bangsa Israel walaupun udah seberdosa itu, suka melawan sama Tuhan, tapi Tuhan masih menyertai mereka bahkan sampai tanah perjanjian. Kamu dong, gak boleh dilewatkan ini. Pasti. Jawaban aku adalah Tuhan pasti akan selalu. Sama sih kayak kalian. Iya. Karena Tuhan adalah Maha Kasih, teman-teman. Benar. Iya. Apa namanya ya? Penyayang. Ya maha penyayang, Iya, maha pengampun. benar. Ada bahasanya emang. Iya, ada bahas. Oh Iya, iya, iya. deh. Cinta yang tidak Terbalas. Terbatas. Terbatas. Oh, Kak. Oke. Oke. Kalau gitu mungkin karena pendapat kita sudah sangat banyak ya. Kita minta langsung aja kesimpulan. Kesimpulan, Kita minta Pak Pendeta untuk memberikan kesimpulan untuk kita yang di studio, juga teman-teman yang menonton. Ya, baik. Menjadi satu kesimpulan di pelajaran yang kedua mengenai hitungan mundur. Hitungan mundur untuk penyelamat adalah sebuah waktu yang Tuhan telah tentukan bagi kita semua, terlebih khusus bahwa janji Tuhan itu pasti. Dan sementara janji itu berlangsung bagi kita semua, maka Tuhan juga memilih kita semua untuk menjadi umat-umat Tuhan, imamat yang rajani, bahkan bangsa yang terpilih. Jadi bukan hanya satu golongan, tapi kita semua adalah pilihan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk menjadi satu umat Tuhan yang luar biasa, menjadi saksinya, bahkan dari segala tingkah laku kita. Terlebih khusus menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Yes, Gitu. terima kasih Pak Pendeta. Kita sudah sampai ke penghujung pelajaran kita. Kalau begitu, kita boleh minta Pak Pendeta untuk berdoakan kami di studio juga teman-teman yang menonton. Oke, boleh kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak atas segala berkat Tuhan, bahkan di dalam pembelajaran Cornerstone di Sabat yang kedua ini. Tuhan telah mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, bahkan semasa Tuhan pun juga ada di atas muka bumi ini menyediakan tempat bagi kami, bahkan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi masing-masing kami. Tuhan telah memilih kami untuk menjadi saksi Tuhan, oleh karena itu, ajarilah kami anak-anak Tuhan untuk dapat memiliki perilaku, sikap, bahkan dalam tutur bicara kami sama seperti Tuhan telah ajarkan kepada kami. Terima kasih banyak Bapak, Engkau juga melindungi kami semua, seluruh cornerstone yang ada, baik yang di rumah maupun di tempat ini, kiranya ini semua menjadi berkat bagi kami. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Terima kasih banyak. Kamsahamnida. Oke, teman-teman, pelajaran kedua kita telah selesai. Aku harap semoga teman-teman yang di rumah juga selalu ingat bahwa kasih setia Tuhan, cinta Tuhan itu tidak pernah ada batasnya, dan Tuhan selalu melindungi kita, umat-umat yang berdosa. Amin. Oke, sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.